Beliau ini family tree-nya bagaimana, Pak? Siapa anak muda ini, Pak? Pandangan saya, beliau sepertinya masih ada terah dari Pajajaran. Apakah emang seluruh pusaka itu harus ada isi? Isi arti dari kata jin, ya. Jadi isi itu, saya punya pusaka Oh, nggak anak bisa, kandung nggak anak bisa. saya itu nggak bisa, ponakan saya itu nggak bisa. Jadi benar-benar pusaka ini mencari tuan tersendiri. Tuan. Entah itu orang yang tiba-tiba datang, assalamualaikum, ya kita ngajak ngopi, tiba-tiba dia tahu ada keberadaan pusaka ini. Dari situ kita nggak boleh. Ini saya penasaran, ini yang dari salah banyak ini di sini, saya nggak perlu nyebutin spesifiknya, yang titipan keluarga. Episode ini membutuhkan persiapan yang tidak sebentar. Cukup lama, hampir 2 bulan ya, Mas. 2 bulan. Namun seperti memang alam semesta mengizinkan hari ini terjadi karena tidak mudah bagi saya pribadi dan juga tim saya untuk bisa menemukan orang yang dipercayai untuk bisa menjaga dan juga mengurus hal-hal yang berhubungan dengan leluhur kita, Mbah Uyut kita, atau mungkin lebih tepatnya adalah siapa kita. Di tengah-tengah kami sudah ada peninggalan-peninggalan yang bisa bercerita tentang sehebat apa Indonesia sesungguhnya. Sehebat apa leluhur dan juga Mbah Uyut kita dulunya. Dan mereka berdua yang hadir bersama saya di sini adalah orang-orang yang dipercayai untuk bisa menjaga dan juga mengurus serta melanjutkan perjuangan dari para leluhur kita, menyampaikan kepada generasi yang sekarang bahwa Indonesia itu memang hebat dan luar biasa. Hadir bersama saya di sini adalah Mas Erlangga. Beliau ini adalah kolektor muda, teman-teman, ya. Bisa bilang Gen Z karena usianya 10 tahun beda dari saya, bahkan lebih kayaknya. Dan sudah 10 tahun ini mendalami dunia benda pusaka. Tidak hanya didalami, tetapi juga beliau salurkan kepada orang lain segala informasi dan juga kepentingannya. Dan juga sudah hadir di sini ada Pak Rizal, yaitu sejarawan di sini. Tepuk tangan buat mereka semua, boleh yuk. Terima kasih. Sebelumnya dari hati saya paling dalam makasih buat Mas Erlangga dan juga Pak Rizal Sama-sama, Bang. sudah hadir di sini. Jadi kita nggak akan ngomong kosong atau berdongeng hari ini karena sang pencerita adalah orang-orang yang memang dititipkan. Mas Erlangga, Ya. sebelum kita kepada benda-benda pusaka ini, Mas Erlangga, by the way, tahu nggak? Ini jujur ya, Pak Rizal dan Mas Erlangga. Sebelum saya duduk di sini tadi saya di bawah tuh makan dulu banyak. Saya ngudut dulu tadi, ngopi dulu. Kenapa? Saya tahu saya akan pusing di sini. Karena saya orang biasa, teman-teman. Sama kita juga orang biasa. Wah, apa iya? Sama Pi. Saya kan nggak ngerti cara menjaganya, bagaimana etika dan adab untuk bisa berada dekat dengan benda-benda pusaka itu. Tapi pengen nanya dulu sama Mas Erlangga, kan usia masih muda, kepala 3 pun belum. Gimana? Kenapa tertarik sekali untuk bisa menjaga segala sesuatunya yang hebat ini? Sebelumnya perjalanan seperti ini itu sudah terbentuk itu ketertarikan dengan pusaka itu dari lahir. Oh, dari lahir. Bahasa kita itu turunan ya. Turun. Turunan ya, kita hanya melanjutkan aja dari titis waris daripada leluhur kita. Terpanggil lah kita dari batin itu untuk mendapatkan satu pusaka, dan kelamaan pusaka itu memanggil teman-temannya lagi. Jadi memanggil itu lewat perantara manusia ya. Jadi bukan benar datang dari goib atau gimana, bukan. Jadi benar manusia menitipkan itu berpusat jadi pada kita. Dari situ baru kita belajar cara membersihkannya. Dari situ kita baru belajar cara mencari pakem-pakemnya. Dari situ kita baru lagi belajar cara ilmu-ilmu yang terkandung dan unsur-unsur pusaka tersebut yang terkandung di dalamnya. Filosofi. Filosofi. Dari situ dulu, dari pusaka, Iya. akhirnya kita terpancing atau terpanggil lah Iya. untuk benar-benar melihat Nusantara ini seperti apa. Teman-teman, kalau Anda perhatikan, bukan orang biasa sesungguhnya yang beliau ini berinteraksi ya. Ada ini lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kalau saya sebagai orang awam melihat foto-foto ini seakan-akan orang-orang yang berkepentingan atau para pemimpin ini seperti menyerahkan pusaka yang mereka miliki antara mereka pribadi atau mungkin juga
Saya nggak ngerti lah, nanti kita akan tanya sama Mas Erlangga ya. Kan orang-orang dengan jabatan tinggi nih Mas Erlangga. Mereka ini pemimpin-pemimpin kita, ya. Betul. Ini foto-foto ini tuh menceritakan tentang apa sih Mas Erlangga? Boleh diceritakan nggak? Ini ada beberapa yang seperti pusaka dititipkan kepada Mas Erlangga. Jadi Silakan ceritakan. Jadi di balik foto ini itu terkandung obrolan makna tentang pusaka dan Nusantara. Oke. Jadi dengan Pak Wali Kota, dengan para jenderal-jenderal, itu bukan hanya obrolan pekerjaan, tapi melainkan obrolan tentang pusaka dan Nusantara ini. Itu bagaimana? Oke. Kenapa mereka menitipkan kepada anak muda sepertimu, Mas? Iya, gimana ya menjelaskannya? Saya pun juga tidak mau seperti itu. Oke. Saya pun tidak mau untuk dititipkan seperti itu dengan tanggung jawab yang besar seperti ini, merawat seperti ini, punya pakem dan punya cara yang masing-masing dalam mengolesi minyak. Saya juga nggak mau. Saya pengen itu ya seperti orang-orang biasa. Tapi entah kenapa jiwa dalaman ini terpanggil sehingga kita itu mampu merawat pusaka-pusaka tersebut. Oke. Apa bahasa kolotnya eta Kalau kapanggil jengkaru dalam kapanggil. dunia pusaka itu ada istilah pusaka mencari tuannya. Ya, jadi mungkin seperti Bang Erlangga ini ada karena dari hati ada rasa amanah yang bisa dijalani, kemudian mendapat titipan-titipan pusaka secara langsung, bahkan tidak langsung melalui perantara-perantara, tidak harus melalui proses-proses ritual yang goib atau yang aneh-aneh, tapi dengan yang real dijalani, itu biasanya ya ungkapan tersebut berlaku. Jadi pusaka mencari tuannya, mencari yang cocok. Nah, itu dia memilih. Oke, yang Bapak lihat dari Mas Erlangga ini seperti apa sih? Maksudnya kan ini pusaka mencari tuannya. Ya. Bapak sebagai, saya bisa bilang rekan atau mungkin teman lah ya, yang sudah berkenal begitu lama, cukup lama. Apa yang Bapak lihat dari seorang Erlangga sehingga tuannya ini, ia menjadi tuannya dari pusaka-pusaka ini, Pak? Penasaran saya. Pusaka mencari tuannya itu mencari sosok yang satu ya. Jujur. Itu aja simple. Jujur pada diri sendiri, kepada leluhur, kepada tanah air. Itu aja standar. Oke. Ya. Oke. Berarti Mas Erlangga ini nggak tergabung dalam satu organisasi atau apa ya? Personal ya Mas Erlangga? Iya, personal. Tapi dari situ saya diperkenalkan oleh rekan-rekan itu untuk diarahkan bergabunglah di organisasi-organisasi. Komunitas lah tepatnya. Jadi sebetulnya dengan bergabung di organisasi itu untuk menambah peningkatan pemahaman aja. Sama mencari saudara gitu. Tidak ada unsur lain apapun itu. Ya. Ini sebenarnya sih podcast ini agak cukup bahaya teman-teman. Kenapa? Karena kan akhirnya sekarang salah satu tuan dari para pusaka ini udah terekspos nih, Mas Erlangga. Ini kalau rumah di Santro ini maling gimana nih? Ini kan sesuatu yang priceless sekali nih. Gimana nih Mas Erlangga? Nggak apa-apa nih, aman nih? Iya, apa namanya? Namanya keyakinan itu, jika kita meyakinkan suatu bahan atau media itu, maka media itulah yang akan melindungi kita. Oke. Manusia itu tidak bisa apa-apa. Jadi memang kekuatan dari bilah-bilah inilah yang melindungi kita di setiap perjalanan. Melindungi kita dari segala ancaman apapun itu. Sampai detik ini, rumah kita itu aman. Nggak ada maling unsur. Bahkan burung-burung murai kita itu di luar sampai detik ini. Sampai tetangga itu pada pada nanya kenapa nggak dimasukin, kadang motor pun itu seledor aja kita pasrahkan semuanya. Kita pasrahkan semuanya dan udahlah kita tinggal merawat aja. Tadi kan di awal saya sempat memperkenalkan Mas Erlangga hanya on the surface ya, hanya di permukaan saja. Mungkin Sobat Goib juga penasaran sekali gitu loh Pak, kenapa sih seorang anak muda bisa dititipkan benda-benda pusaka yang begitu berharga dan sudah berusia ini, dan bahkan ini adalah bagian dari sejarah Indonesia, sejarah Nusantara. Mas Erlangga boleh perkenalkan diri dulu nggak? Dirimu itu siapa dan sudah berbuat apa selama ini yang berhubungan dengan ya inilah koleksi ini? Silakan Mas Erlangga. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erlangga Haidar Malik. Terus diri saya juga ya sebagai orang biasa lah,
yang dititipkan dan dijalankan oleh para leluhur kan. Saya mengosongkan jasad saya dan biarkan leluhur ini yang mengisi jasad saya untuk singgah ataupun bersilaturahmi dimanapun itu dan merawat apapun itu. Tujuan saya cuma satu, saya cinta tanah air dan saya ingin membangkitkan kebudayaan Nusantara itu agar bangkit. Biar budaya kita tuh bangkit ya, dan kita bisa lebih mencintai Nusantara. Ya. Pak, pertanyaan saya mau dijawab jujur ya. Siap, Pak. Sebagai sejarawan ya. Terlalu Ya udah, berat untuk disebut sejarawan. itu dia. Tolong dijawab. Beliau ini keturunan siapa ya? Nggak mungkin Anda berdialog tidak pernah berdiskusi tentang family tree. Karena nggak mungkin Reza asisten saya, atau Bagus ponakan saya, atau siapapun, Egi, tiba-tiba dititipkan gini kan nggak mungkin ya. Kita orang biasa. Nah, beliau ini family tree-nya bagaimana, Pak? Siapa anak muda ini, Pak? Sebelumnya saya belum pernah bertanya terlalu dalam, ya Bang ya? Ya. Abang dari, saya sebut Rah lah, Rah dari mana? Tapi dari pandangan saya, beliau sepertinya masih ada terah dari Pajajaran. Bisa dikatakan 80% dari Pajajaran, ada pengaruh juga dari sedikit ke Banten. Tapi lebih kuat dari Pajajaran. Itu dari kacamata Bapak. Kira-kira pertanyaan itu kalau saya tanyakan ke orangnya langsung dijawab nggak ya? Biasanya kan orang yang Harus dijawab. harusnya dijawab ya, Harus Pak ya? dijawab. Karena kita pengen tahu loh, Pak. Silakan, Mas Erlangga, saya tidak perlu melihat wajahmu deh. Mas Erlangga, dirimu nih siapa sebenarnya? Itu saya ulang lagi pertanyaan itu, karena dari mata saya kelihatan abad 17, ada abad 15. Gila loh ini. Siapa sih Mas dirimu, Mas? Apa ya? Ya, biarkan darah ini yang berbicara. Yaudah, dikeluarin dulu darahnya. Ini darah Nusantara dan ya saya pun tidak tahu asal usul saya itu dari mana. Bahkan dalam keluarga pun tidak ada silsilah yang akurat, bahkan silsilah yang panjang itu tidak. Dan kita tidak pernah membahas tentang silsilah kita. Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi ya saya hanya sebagai orang yang titipan yang terpanggil aja untuk merawat pusaka-pusaka tersebut. Ya, itu sebagai orang yang terpanggil di saat ini. Kembali ke pertanyaan saya. Ya udah, beliau gak mau jawab, itu haknya beliau ya. Tadi Bapak juga sempat di awal ya menyampaikan bahwa Mas Erlangga ini tidak melakukan ritual-ritual yang di luar dari nalar dalam menjaga ini semua ya, Pak ya. Kalau boleh tahu Mas Erlangga, jadi sebenarnya menurut Mas tuh pusaka-pusaka ini nggak perlu dimandi-mandiin atau apa gitu. Bagaimana caramu merawat ini semua, Mas? Sebetulnya Pak, namanya pusaka ya, seperti layaknya kendaraan. Ada layaknya saatnya dimandikan dan ada saatnya dipakai. Ya. Jadi dari sekian banyaknya pusaka itu, masing-masing itu punya ciri tersendiri dari minyaknya, dari cara memandikannya, bahkan waktu-waktunya itu berbeda-beda dari pusaka-pusaka tersebut. Oke. Ada yang mulai 1 suro, ada yang bulan mulut, dan ada yang weton-wetonnya itu beda-beda. Jadi untuk mengkajinya kapan dia mandi itu kita butuh pengolahan batin yang benar-benar tenang. Di dalam kesunyian, di dalam ketenangan, di situ kadang hilafat seperti itu. Oh, ini harus mandi. Oh, ini kayaknya harus yang. Oh, ini kayaknya minyak ini. Oh. Jadi berbeda-beda, tidak bisa disamakan seperti kayak kemarin. 1 suro kemarin jamah semuanya dijamah. Saya nggak gitu. Mungkin beda-beda kali ya, persepsi seseorang itu beda-beda. Kalau untuk saya pribadi ya itu tadi khilafat batin. Kayak saya lagi ngopi atau saya lagi mau jalan ke kantor gitu. Kayaknya harus mandi, kayaknya harus lulus. Dia itu harus disegerakan. Kalau nggak disegerakan itu seperti layaknya seseorang yang ingin sesuatu tapi tidak diturutkan. Tidak disampaikan. Itu akan senjata makan tuan. Apa gimana Bang ya? Ada rasa yang kurang atau Jadi beda-beda lah Mas. Karena ada pusaka itu umumnya maksud saya umumnya di sini cara penanganan atau perawatan. Umumnya di Nusantara ini
merawat pusaka itu di bulan Suro Mhm. atau di bulan Maulud. Tapi ada juga pusaka-pusaka khusus yang memang disesuaikan. Jadi yaitu rasa itu keinginan si pemilik untuk kayaknya ini harus dimandiin nih, Mhm. gitu. Banyak seperti tuntunan-tuntunan begitu. Jadi seorang pelestari pusaka umumnya lambat laun rasanya akan terlatih, Mhm. kepekaan rasa akan terlatih. Mhm. Itu ada connecting karena ini kan material ini. Mhm. Kalau saya dulu diajarin begini dari salah satu guru saya, selain Mhm. pusaka ini sama seperti kamu menyimpan atau kaset. Mhm. Zaman dulu ya, jadi menyebutnya kaset. Mhm. Kamu ini merekam segala-galanya. Jadi kejadian masa lalu atau suatu keinginan, suatu syarat, suatu ketentuan, satu memori, sejarah entah apa, itu terkandung semua di sini. Mhm. Jadi kita bisa menerima itu, connecting itu ada yang secara terlatih, ada yang secara memang dapat apa ya? Panggilan ya. Panggil siloka. Panggilan, bukan siloka siloka tepatnya, kayak seperti ya olah rasa yang terlatih, tidak secara sengaja tapi tersampaikan lewat Bila ya, terhubung. terhubung ya lewat kalau saya sebut radiasi ya. Mhm. Radiasi kan bentuknya macam-macam karena itu berupa energi juga. Iya. Jadi kadang yang nggak seperti yang terpilih itu, orang-orang yang terpilih mendapat amanah itu ya dapatnya itu lewat penyampaian entah saat dia tenang lagi merokok atau lewat mimpi macam-macam. Oke. Seperti itu sih. Ini saya tuh menyimpan banyak sekali pertanyaan teman-teman. Saya pengen segerakan saja deh. Yang pertama, Mas Erlangga, dari sekian banyak ini di rumah berarti masih banyak ya? Masih banyak. Masih banyak. Masih Jumlah ada banyak. berapa? Nggak kehitung kalau gitu. Nggak kehitung. Karena orang itu menitipkan, dia nitip itu udah brek gitu segala macam. Kadang peti itu ada yang harus kita buka dan ada waktu-waktunya, kayak malas-malas aja kita kayak taruh bukanya. Jadi kita belum menghitungnya di dalam peti itu. Jadi kita Iya. buntel dan kita masukin peti. Kalau udah saatnya kita buka, baru kita buka dan kita lihat, oh ini ada 1, 2, 3, oh ada 5 ternyata. Iya. Menurutmu kenapa mereka menitipkan kepadamu deh? Saya itu masih belum mendapatkan jawaban yang mantap untuk pertanyaan saya itu. Saya pun nggak tahu ya. Ya kalau saya tahu ya saya akan menjawabnya. Tapi kalau Masih dalam bentuk proses. ya masih dalam bentuk proses. Masih dalam bentuk kayaknya ya. pencarian ya. Entah itu dalam ada magnet apa gimana, jadi kan Oke. mesti itu nempel. Bagaimana? Sebelum saya tanya ini ya, satu-satu, tadi itu ada beberapa ritual. Tim saya tadi menyampaikan ada sedikit pembersihan di sini, bahkan kita membakar beberapa dupa. Tadi dipimpin oleh Bapak ya. Gitu. Itu ritualnya seperti apa saja sih Pak? Memang nggak boleh sembarangan ya untuk membawa benda-benda pusaka ini. Itu tradisi. Satu adalah adab etika. Kemudian maksud tadi membakar wewangian adalah membentuk energi positif, membuang yang negatif. Karena wangi-wangian itu adalah satu, kalau dalam agama Islam itu sunnah. Terus dalam beberapa kutipan dari beberapa ayat kitab suci yang ada, bahwa Tuhan berdiri di atas wewangian. Artinya kita di sini banyak unsur-unsur yang mungkin negatif yang kita bawa atau yang terbawa, yang menyangkut di sini. Jadi kita netralkan Dulu. Biarkan energi murni yang ada dari pusaka-pusaka ini. Yang pertama, Mas Erlangga atau Bapak mau ceritakan nih, bilah-bilah di depan saya ini apa saja nih Pak? Oke, baik. Ini contoh beberapa temuan nih Bang. Ya, ini temuan nih. Kalau kopi sih tadi saya nemu di bawah. Karena ini ada bilah temuannya ya. Ada temuan. Ini contoh temuan golok Banten. Bilahnya namanya nih jenis ini besi kelengan, jenis masuknya karena ini papak ya disebutnya ya. Ini masuknya Kopak Rawing Banten. Ini mungkin di era-era belum tua banget, tapi ini dari era kolonial, zaman-zaman Belanda. Ya udah ratusan tahun dong Pak hitungannya. Belum.
Nah, yang ini 3, ini udah. Ini estimasi abad 14. Karena ditemukan di sebuah situs. Ya, di sebuah situs ini yuk 3 ini di areal-areal situs. Ini abad 14, masih era Pajajaran Pertengahan. Pajajaran Pertengahan. Ini abad 14. Ini nama bentuk I-nya Salam Nunggal. Salam Nunggal. Ini di mana sih Pak ditemukan ya Pak? Berarti ini Jawa Barat Ini masih di ya? daerah Pak? Jawa Barat. Jawa Barat. Ya. Jawa Barat. Nah, ini dekat yang ini dekat wilayah Cirebon 2 ini. Wilayah Cirebon. Ini juga estimasi abad 14-an. Abad 14. Jadi Karena terkandung ininya beda-beda ya. Beda. Kandungan dalam itu beda-beda. kenapa Ada yang nggak karatan. bisa membedakan ini abad 14 atau abad 15 itu dari penggunaan materialnya, Bang. Oke. Nah, karena kita pelajari ya setiap bilah itu ciri khas dari abad 14 itu seperti apa, abad 15 seperti apa, sehingga hampir kemari itu kita pelajari material, ciri khas, garapnya semua itu kita pelajari. Jenis-jenis besinya juga. Nah, ini juga. Nah, ini masih sengaja saya buat otentik seperti ini ya. Belum saya rapihin, nggak saya kasih handle atau warangkanya karena tujuan saya selama ini ya untuk edukasi juga. Iya. Jadi nggak semua yang saya tampilin atau kami tampilkan itu dalam kondisi yang bagus-bagus, nggak. Kita jadi otentik yang temuan dari lokasi lapangan. Seperti ini ya. Jadi kita tampilkan keasliannya. Bahkan masih ada yang bentuknya itu udah seperti batu, karang itu. Ini batu juga. Ini batu ya. Batu, iya. Kayak gini tuh ada yang iseng nawar gak sih Pak? Apa ya? Kami pun nggak menjual secara terlalu komersil lah. Ini saya yakin sobat gue yang nonton di rumah pasti pertanyaannya ya rata-rata begini lah ya. Kalau ada pusaka tuh Pak, pasti pada mau nanya gini, bang, mana yang ada isi bang, mana yang ada isi gitu. Nggak semua kolektor tuh dukun guys. Tapi udah deh saya tanyain aja ke mereka berdua ya, ke beliau-beliau ini. Saya sebenarnya malu mau nanyanya Pak tentang isi-isian ya, karena kalau udah isi itu kayak sengaja banget diisi atau mungkin dipelihara gitu. Cuman ini mau meluruskan, namanya kan juga bapak-bapak ini fungsinya atau mungkin tujuannya kan mengedukasi. Apakah emang seluruh pusaka itu harus ada isi? Isi arti dari kata jin ya. Jadi isi itu adalah apa namanya? Sebelum pembuatan itu banyak ritual. Ada sebelum membuat bilah pusaka itu, sebelum menempaknya itu ada puasa, ada ngaji, terus ada benar-benar macam-macam lah. Yang dimaksud isinya itu adalah proses dari sebelum pembuatan pusaka tersebut. Apa sebuah keberkahan ya kalau bahasa kita, keberkahan dari doa-doa tersebut masuk ke dalam pusaka itu yang dijadikan sebagai isi. Yang disebut isi itu seperti itu, keyakinan seseorang dalam membuat suatu pusaka. Itu isi yang sesungguhnya bukan makhluk goib. Bukan, kita nggak mencampur. Jadi klasifikasi pusaka dan kita bicara mengenai isi itu kembali lagi ke masing-masing keyakinan masing-masing. Apa yang kita yakini maka akan terjadi, terbentuk seperti keimanan. Tapi bukan berarti kita mengimani benda ini, bukan. Iman itu kan keyakinan. Kita meyakini ada. Bahkan paku karat pun kalau kita yakini, kita agem-agemi gitu, kita yakini ya ada, meskipun kelasnya kelas jin-jin god atau apalah ya. Tapi karena ini kan dibuat oleh para empu ya, dengan niat, dengan katakan ritual yang suci, harus mensucikan dulu sebelum membuat, pikiran, hati, puasa. Semua disinkronkan dengan puasa, artinya dengan kesungguhan ya. Nah itu automatically ya nanti energi itu akan tersinkronisasi ke dalam bentuk bilah. Jadi ada cipta, karsa, karya, dan rasa masuk di situ. Berarti dipastikan ini nggak ada isi-isi jin ya? Menurut keyakinan masing-masing. Energi pusaka yang baik, yang bagus itu adalah energi dari materialnya sendiri. Karena seperti pusaka, maaf saya ambil contoh ya, satu ini saya ambil wedung nih dari abad 17. Ini abad 17? Bukan, ini lebih tua. Lebih tua lagi ya? Ini lebih tua. Ini namanya ini wedung, tapi ini dari era Belambangan.
Belambangan. Nah, dari kisah perang Babat Belambangan antara Belambangan dan Majapahit, ini pusaka yang ditakuti oleh pasukan Majapahit. Ini namanya Parang Luwu. Parang Luwu. Luwu. Artinya apa tuh? Luwu itu nama empunya. Oh. Nama empuk dari Belambangan. Jadi Belambangan, bahkan Majapahit bisa takluk dengan ini, pusaka ini. Ini yang sangat ditakuti oleh pasukan Majapahit. Ini namanya Parang Luwu dengan ini ada pamor satu ini namanya Bolang. Yang ini pusar bumi, 2 pusar bumi. Pusar bumi. Biasanya luwuk itu hanya bentuk bolang, dan yang ini nih lebih unik. Ada 2 pamor pusar buminya. Biasanya hanya bolang. Hanya bola. Dari 1, 3, 5, bahkan 9. Nah, ini bentuknya yang sangat unik seperti ini. Ini mungkin karena kalian nontonnya dari rumah kali ya. Jadi kalau lihat mata langsung teman-teman amazed loh ini. Kayak melihat saksi sejarah. Dan ini buat juga dilipat-lipat sehingga timbul motif seperti ini. Ini nggak sembarangan. ini akan saya kupas sebentar ya, akan saya tuntaskan sebentar. Bukan. Ini dari sejarah yang saya dapat bahwa karena ini sangat ditakuti oleh pasukan Majapahit, bisa menembus bahkan meskipun menggunakan baju zirah, tapi pada saat digunakan itu tembus. Baju zirahnya tidak rusak, tapi badan yang di dalamnya yang kena. Ini di sepuhnya, maaf, di sepuhnya ini menggunakan campuran. Pada saat pembuatan simpu, terakhir itu proses sepuh, itu menggunakan pas perempuan. Dan bisa dari ular bandotan. Jadi ilmu kebal apapun akan tembus. Iya. Saya kemarin lihat Mas Erlangga di sayat-sayat di Instagram. Dia nggak tembus. pemain debus dia. Coba Pak, tembusin Pak. Canda, Mas Tapi Erlangga. ini sekarang hanya kita jadikan sebagai apa ya? Bahan edukasi. Pusaka peninggalan yang harus kita rawat, kita jaga. Ini yang menitipkan siapa sih Pak? Yang menitipkan ya Udah beberapa tangan yang menitipkan. Ada beberapa Ya, tangan. Ya. karena silih berganti itu kadang menitipkan itu meninggal itu akan beralih. Terus dia Itu nggak akan bisa mencari- benar-benar turunan kayak saya punya pusaka Atau nggak anak bisa, kandung nggak anak saya bisa. itu nggak bisa, Oh. ponakan saya itu nggak bisa. Jadi benar-benar pusaka ini mencari tuannya mencari tersendiri. tuannya. Entah itu orang yang tiba-tiba datang, assalamualaikum, ya kita ngajak ngopi, tiba-tiba dia tahu ada keberadaan pusaka ini. Dari situ kita nggak boleh Menolak. Kita nggak boleh menolak dan kita harus berikan, karena itu udah bukan hak kita lagi. Banyak banget yang menjadi haknya Mas Erlangga ya Pak. Ya, Isianmu ini apa ya? Langsung kembali ke pertanyaan yang ke situ lagi. Jangan lupa ngopi sih. Iya, saya jangan lupa ngopi. Isiannya jangan Pak, lupa. saya pengen dibahas ini dong Pak. Boleh mana, Mas Pak? Erlangga, ini kayak kaki Yang kaki apa kijang ya. Kijang ya? Punten emang. Maaf ya Pak. Ya. Ini Coba. indah sekali teman-teman. Dibahas. Ya. Indah sekali. Ini cantik sekali ya bentuknya, Iya. manis kan. Ini dengan kaki kijang asli ini. Sebetulnya konsep kaki kijang yang sesungguhnya itu seperti ini. Ini namanya kaki kijang. Kaki kijang. Nah terus tapi ini yang aslinya. Jadi Banten itu membuat itu kaki kijang itu modelnya seperti ini. Nah, ini hanya apa namanya susah lah ya, Ya, tapi langka ya. Tapi ini kakinya. Ini kaki kijang itu seperti ini. Makanya agak sama. ini era Bagus banget. ini era Mataram. Karena ini pisau suduk ya, namanya pisau suduk. Ini Pisau suduk. pisau suduk. Pisau suduk itu dikhususkan zaman dulu itu untuk para bukan prajurit tapi Kayak- lebih telik sandi, lebih ke telik sandi. Lebih ke telik Patih sandi. ya seperti itu. Ya, telik sandi itu bisa dijabat oleh siapa aja. Iya. Dari seorang panglima, Pokoknya hampir dan, seperti pemimpin untuk pemimpin, ya. panglimanya lah. Seperti ini. Bagus Ini banget sih. kecil tapi cukup. kebayang, Pak. Berarti pamungkas. usianya bisa berapa nih? Ini era Mataram. Era Abad Mataram itu dari abad 16 ya. 16 ya. 16 Mataram awal.
Bagus banget Ini ya. masih terawat sekali. Iya. Kok bisa begitu ya Pak? Udah ratusan tahun ya. Tapi ini Mataram Banten. Jadi Banten di era Mataram. Banten di era Iya. Mataram. Dari karakter besinya. Iya. Ini saya penasaran, ini yang dari salah banyak ini di sini, saya nggak perlu nyebutin spesifiknya, yang titipan keluarga. Nggak dibuka di sini. Nggak dibuka di. Jadi yang ini sih yang paling mengerikan dalam waktu jangka Waktu pendek singkat. waktu singkat itu orang langsung meninggal dalam keadaan sehat. Ini saya punya feeling ya Pak ya, kayak feeling doang sih Pak. Ini kalau misalkan mau nyalon jadi pejabat, megang ini wibawa naik nih kayaknya. Disewakan kalau mau kampanye.